Tuhan Yesus memberkati hari ini. Kita dengarkan firman Allah tentang batu penjuru yang mahal karena Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin, saudara. Hari ini di tengah setiap kita harus tahu bahwa kita inilah yang diangkat ketika percaya kepada Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Katakan amin, saudara-saudara. Supaya kita tahu bahwa hari ini batu penjuru itu diangkat, batu penjuru itu dihiasi, diberkati, diangkat lagi terus naik tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan firman Allah pada hari ini kepada saudara sekalian. Berkata dalam Matius pasal 21 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-43, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Demikian firman Allah di tengah saudara sekalian. Yesus membukakan rahasia firman di tengah setiap kita yang dipanggil di dalam Kristus Yesus adalah menjadi batu penjuru. Batu penjuru ini adalah mahal harganya. Katakan amin, saudara. Saudara orangnya. Batu penjuru ini adalah berkilau-kilau, mengeluarkan cahaya yang cemerlang dimanapun dia berada. Saudara orangnya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Dia kuat dan tangguh. Saudaralah orangnya. Amin, amin. Dia cantik jelita. Dia cakap. Dia luar biasa gantengnya. Dan seperti Yesus Kristus, ditakuti, dihormati. Saudaralah orangnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Supaya hari ini saudara-saudara akan membuat satu perbandingan. Apakah sudah menjadi batu penjuru yang dimaksud? Ini sangat perlu saudara-saudara untuk membuat pendelegasian dalam hidup kita, pemuritan, pengajaran, pembimbingan di tengah setiap kita. Betapa kecewanya malaikat yang berpasukan bersama-sama dengan saudara kalau saudara loyo. Tidak usah diberikan tepuk tangan. Shalom. Tetapi gagah dan perkasa. Itulah yang Tuhan maksud memanggil saudara-saudara. Sekalian dengan pekerjaan-pekerjaanmu adalah pekerjaan yang mengandung wibawa ilahi di tengah setiap kita. Katakan amin. Shalom. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah berwibawa. Langkah dan percakapannya di dalam situasi apapun dan dimanapun selalu terhormat. Dan saya akan katakan kepada saudara-saudara kelak adalah engkau diangkat menjadi raja, melebihi daripada raja-raja yang ada di dalam dunia. Minimalnya engkau menghadap raja menjadi kebiasaan dan sesuatu persahabatan di tengah dunia ini, karena engkau juga adalah anak-anak Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi. Jadi batu penjuru itu mahal saudara-saudara, dan ditempatkan di tempat yang teratas. Shalom. Shalom. Jangan buang waktu. Supaya dikala kita mendengarkan firman Allah ini, bagi diriku, bagi dirimu adalah menjadi batu penjuru yang mahal itu terjadi. Amin, saudara-saudara. Hanya 70-80 tahun yang diberikan kepada kita usia, kecuali saya 120 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa saya harus 120 tahun, saudara-saudara? Aku mengerti Alkitab. Aku berpadanan dengan Alkitab. Kemudian mulai dari SD. Saudara tahu SD? Sekolah dasar Inang. Saya sudah dipanggil Tuhan
saya sudah berbicara dengan roh Tuhan. Jadi jangan saudara cemburu kalau saya kelak menjadi 120 tahun. Amin saudara. Tapi saya berdoa bagi saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan yang sudah digembalakan 30 tahun lebih, agar saudara-saudara pun menerimanya kasih karunia dan karunia roh untuk buat saudara-saudara bisa 120 tahun. Karena orang-orang yang sudah menjadi batu penjuru di hadapan Allah karena Kristus Yesus juru selamatnya adalah saudara menjadi batu penjuru yang mahal itu terjadi kelak. Makanya hari ini ku pesankan kepada saudara-saudara, jangan bawa biasa-biasa, tetapi nyatakanlah dalam dirimu luar biasa, karena roh Tuhan ada padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. 4 hal saya sampaikan untuk hari ini. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara, saksikanlah pernyataan-pernyataan Allah dalam waktu-waktu ini. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saksikan. Kalau engkau menyaksikan keluargamu untuk menjadi keluarga yang baik, baik sebagai anak di dalam keluarga itu, sebagai istri di dalam keluarga itu, sebagai bapak di dalam keluarga itu, karena kita mau menyaksikan, pasti hal-hal yang rumit, hal-hal yang lain yang membuat tantangan di dalamnya akan terselesaikan dan dikerjakan, dan semua akan berwujud kepada suksesnya ataupun berbahagianya keluarga itu, karena saudara-saudara memiliki kesaksian dan bersaksi, ingin melihat, dan semuanya itu tentang adalah kesaksian itu adalah karena kita bersama dengan roh Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini saudara-saudara akan saksikan seluruh perbuatan Allah. Jika kita sudah mendengarkan roh Tuhan dicurahkan, itu akan terjadi perkara yang besar. Tapi saudara-saudara yang tidak menjadi saksi di dalamnya, nggak ada apa-apanya. Tapi harus terjadi ialah kalau saudara-saudara menjadi saksi. Begini firman Tuhan yang dikutip dalam kesaksian itu, 2 Petrus pasal pertama ayat 17 dan ayat 19. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada murid-murid bersaksi dan memberitahukan kesaksian. Kesaksian apa? Dengar baik saudara-saudara. Waktu Yesus dibaptis, yang saya sebut saudara-saudara adalah waktu Yesus melayani. Mereka hadir di tengah pelayanan itu. Supaya kesaksian saudara-saudara pun ada banyak adalah karena melihat roh Tuhan bekerja, Roh Kudus datang dari sorga. Malaikat pun engkau harus bisa melihatnya di sisi kirimu dan di sisi kanan. Apakah itu Alkitabiah? Dengarkan baik-baik, Alkitabiah. Kenapa kita tidak bisa melihat seperti itu nyata-nyata pada setiap saat adalah karena kesibukan. Karena jikalau kita dalam roh, dengar baik-baik, itu akan menjadi pelayan-pelayan yang melayani kita, baik berjalan, baik berbicara, apatah lagi beribadah. Shalom saudara-saudara. Makanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, ibadahnya adalah sangat mantap. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ibadah pagi, saya sudah sampaikan pengajaran adalah ibadahmu dalam pagi jam 8 adalah untuk membuat engkau cantik dan ganteng. Shalom. Apa sebabnya saudara-saudara? Saya masih mengingat guru SMA saya namanya Asmuni. Dia berkata begini, kalau bangun pagi, anak-anak dengarkan ini, katanya, itu sehat dan membuat kita lincah dan membuat kita gesit dan membuat kita menjadi anak-anak baik dan cemerlang dan pokoknya menjadi cantik-cantik. Dia bilang contoh begini, masih saya ingat itu saudara-saudara.
Makanya kaum muslimin dan muslimat karena bangun pagi itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan sangat-sangat ceria. Beda dengan agama orang lain katanya. Artinya saya akan sebut kepada saudara-saudara, dalam orang-orang yang disebut dengan Kristen, sungguh sukar untuk bangun pagi. Makanya dibuat ibadah pagi jam 8, saudara-saudara, masih dalam pergumulan. Banyak orang yang berkata dalam alasannya ialah untuk anak-anak. Macam mana lah sudah terbiasa bangun siang. Shalom saudara-saudara. Alasan ini nanti kita akan temukan adalah jawabannya dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa hari ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, di tengah seluruh pekerjaan roh yang diturunkan dan ada di tengah-tengah kita, akan membentuk satu pemerintahan. Saya akan sebut hari ini saudara-saudara ya, karena 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan Allah terdiri daripada kuasa roh. Kerajaan Allah, pemerintahan itu. Dengar baik saudara-saudara ya, supaya saudara-saudara punya pengertian. Ibadah ini pun saya harus ganti dengan perkataan yang alkitabiah, ialah ibadah ini adalah dalam pemerintahan Allah. Katakan amin. Katakan amin. Supaya saudara-saudara dalam pemerintahan itu ada. Karena hal kerajaan Allah berbicara soal pemerintahan Allah, demikian tertulis. Supaya dengan demikian saudara-saudara, sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, sudah ikut memerintah. Memerintah karena roh Tuhan ada pada kita. Dan ini Tuhan beritahu kepada saya rahasia. Adalah supaya di tengah pemerintahan, roh yang bekerja, roh yang berbicara, roh yang mengangkat, roh yang memberikan pengertian pada saudara-saudara sebagai batu penjuru itu, yang mahal harganya itu akan terlaksana. Hanya ini yang saya pesankan kepada saudara-saudara. Yang pertama ini adalah taatlah. Jadi saksilah di dalam seluruh pekerjaan Allah yang akan terjadi. Apa yang dimaksud tentang saksi itu adalah supaya engkau jangan hidup untuk makan dan minum, kerja dan kerja, tetapi hiduplah untuk kerajaan Allah. Maka semuanya itu tentang makan dan minum adalah diberikan kepadamu. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kedua, dengarkanlah suara roh yang menyelamatkan. Shalom saudara-saudara. Pekerjaan Roh Kudus menyelamatkan. Shalom saudara. Menyelamatkan orang yang belum diselamatkan, menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan, supaya keselamatannya naik. Enggak tolol, enggak bodoh, enggak kaku, tapi pelayan adanya, berbicara tentang firman Allah. Katakan amin. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, supaya di tengah angkatan dari gereja Tuhan 2023 ini adalah menjadi angkatan kerajaan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab beginilah uraian firman Tuhan yang akan berbicara tentang roh dan kerajaan itu. Wahyu 12 ayat 10. Kusampaikan kepada saudara-saudara sekalian adalah, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata. Bayangkan itu saudara-saudara, di sorga, tapi terdengar di bumi. Karena apa? Karena kerajaan Allah. Roh itu, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan roh Allah itu adalah roh yang membangun kerajaan Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia Allah yang diurapi dalam Kristus Yesus, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini kalau saudara-saudara bisa bayangkan, ini adalah peperangan. Allah yang mengerjakan kau. Asal saudara penuh dengan roh, selamatlah.
Mereka yang menerima Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, sebab tidak sia-sia kuasanya. Dengar baik-baik saudara-saudara. Jadi tidak akan sia-sia keselamatan dan yang diberi kuasa kepada kita, yaitu mereka yang diurapi dan kuasa pemerintahan orang-orang kudus yang berseru-seru siang dan malam. Jadi gereja itu adalah kompak dalam persekutuan Kristus. Katakan amin. Saya ulangi ya, gereja itu adalah kompak, menyatu, satu kesatuan di dalam Kristus, dan Kristuslah yang memerintah. Kalau Kristus yang memerintah itu adalah Roh berbicara. Saya kelak berdoa saudara-saudara, supaya saudara-saudara yang pertama adalah menyingkirkan mampu hal-hal soal kebiasaan daging yang notabene-nya adalah sia-sia. Kalau pekerjaan daging yang menghasilkan buah atau sesuatu yang mendatangkan berkat dan rezeki bagimu, baik. Tapi jangan lupa, supaya lebih baik adalah rezekimu bagi untuk pekerjaan Tuhan dan kepada Dia. Dia tidak suka uang, tetapi adalah sukanya kesehatanmu berikan kepada Tuhan, jiwamu berikan kepada Tuhan, kekuatanmu berikan kepada Tuhan, dan akal budimu yang sehat berikan kepada Tuhan di dalam ibadah itu. Dan sesuatu yang mau dikerjakan di tempat ini, ketika hamba-hamba Tuhan berseru, tolong pekerjaan Tuhan, kita lakukan ini, kita buat ini, maka saudara-saudara pun harus berkata, aku siap, aku siap, dari aku sekian, aku akan mengerjakan ini, aku akan mengerjakan ini. Begitulah kompaknya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus, supaya saudara-saudara tidak terdengar lagi ke depan 2023 ke atas yang punya alasan, kami baru buka ladang, kami baru buka toko, sekarang kami beri namanya Tokeltok. Dengar baik-baik. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Kami baru buka usaha, kami ada PR, kami ada tugas. Dengarkan baik-baik. Karena engkau sebagai anggota kerajaan Allah, maka lebih dahulukanlah kerajaan Allah dari pekerjaan-pekerjaan daging, supaya nyatalah kebenaran firman Allah. Engkau sebagai pelaku-pelaku di dalamnya ialah kasihilah Tuhan Allahmu. 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihilahmu sesamamu manusia. Maksudnya ialah perbandingan ini supaya terjadi di tengah-tengah setiap kita, supaya kita jangan ngoceh di tengah pekerjaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan, dan dikatakan pujian, sorak, dan kemuliaan ini mengarah kepada ibadah. Ya, dalam kerajaan itu, saudara-saudara, mengarah kepada kemuliaan bagi Tuhan dalam kerajaan itu. Kerajaan itu begini, saudara-saudara, perlu tentra. Katakan amin. Tentra Kristus, kerja Dia di depan. Perlu pujian dengan trompet atau apa namanya itu, saudara-saudara. Kita sebutlah pujian dan penyembahan yang sedang terjadi sekarang ini. Makanya pemuji dan penyembah yang ada di tempat kita lebih kurang 20 orang. Tolong ditambahkan. Shalom saudara-saudara, supaya pujian kita semarak di sini. Shalom. Saya tanya adiknya yang melayani di sini tadi, kakak di mana? Itulah payahannya bangun kakak itu, karena ku suruh dia untuk melayani pagi, menyambut tamu aja dulu, supaya melihat dia dalam situasi apa yang mau dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalom saudara. Kerajaan itu juga membutuhkan setelah tentra, para penari, penyanyi. Beda dengan pemerintahan dunia. Lagi-lagi adalah supaya banyak penasehat-penasehat di dalamnya, yang mengumpulkan orang banyak di dalam rumah Tuhan. Ternyata ini, saudara, saya sampaikan kepada kita sekalian, di rumah Tuhan tidak bisa kosong. Baik pujian, baik penyembahan, baik persembahan. Dari dahulu itu ada roti,
atau ada api yang dinyalakan supaya terus menyala. Shalom. Pengajaran untuk hari ini juga saudara-saudara, hanya saya katakan begini, ibadahlah. Amin saudara. Jangan seperti Amata itu datang dari Sungai Berombang, diantarnya ibu itu, pulang dia, dijemputnya lagi ibu itu, dia rupanya enggak jemaat. Shalom. Shalom. Memangnya hanya istrinya aja malaikat Tuhan? Dia apa? Melonglong Tuhan. Shalom. Kebiasaan buruk ini, kebiasaan sia-sia adalah yang harus dirubah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ketiga, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Saya mengumumkan ini. Shalom saudara-saudara. Berkesudahan kasih setianya Tuhan. Nyanyian pujian pun didengungkan supaya jemaat tahu, supaya malaikat juga tahu, supaya pengorban dan berkorban dan menjadi tentara Allah itu pun tahu bahwa memang kasih Allah tidak berkesudahan, selalu diberkati. Diberkati kita menjadi tentara, diberkati kita menjadi penyanyi, diberkati kita menjadi pelayannya Tuhan. Saya sedang berdoa untuk para pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini untuk bertambah, dan mereka pun supaya menjadi orang-orang yang cantik. Dengarkan baik-baik, batu penjuru yang mahal itu berkilau, diangkat naik ke atas. Shalom saudara-saudara. Dari pihak Kristus tidak pernah lengah. Dia memiliki berjuta berlaksa-laksa malaikat. Untuk apa? Dengar baik, ini adalah menyelenggarakan itu untuk memberkati anak-anaknya, memberkati umatnya, memberkati mereka pelayan-pelayan, dayang-dayang yang ada di depan. Kalau berbicara soal kerajaan Allah, memberkati mereka yang di belakang, pendoa-pendoa syafaat. Karena berkat itu bagi Tuhan adalah ringan. Dengan kata lain, melimpah dia untuk memberikan kepada kita. Di waktu tidur pun anak-anak Tuhan diberkati. Asal jangan tidur di waktu ibadah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan dulu bagi Kristus Yesus Tuhan. Jangan lemas, coba kuat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang hari ini di tengah-tengah kita, berkat Tuhan itu begini, saudara-saudara. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa. Nah, ini berkat ini saudara-saudara. Perhatikanlah suaranya, ngertilah kehendak Tuhan. Amin, amin, amin. Kalau kita nggak ngerti, ya salah jalan. Pernah saudara salah jalan? Wah, repot, pulang lagi balik. Cuman Ayu Ting Tingnya yang kaya karena salah alamat. Selebihnya semua salah alamat. Aduh, pulang kampung dengan tangan hampa. Dengan kata lain, tidak diberkati. Suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Terang Tuhan ini kan perlu menyala. Amin saudara. Kalau enggak golap dunia ini. Saudara tahu golap? Ada si tiur di sini, biar si tiur yang menerangkan kepada saudara-saudara. Golap itu sangat memusingkan. Mati lampu, agoyamang, ngai dia ho. Dengar baik ini. Shalom. Kegelapan yang ada di dalam dunia ini adalah merindukan, menginginkan terang yang daripadamu. Cakap-cakaplah tentang firman Allah. Jangan cakap-cakap yang lain. Katakan amin. Serbu kedai kopi, ganti perkataan-perkataan mereka dengan perkataan-perkataan firman Allah. Itu tugas saudara-saudara. Shalom. Shalom. Mana generasi dan pemuda ini? Rubah itu segala sesuatu. Yang adalah, mulailah pasarkan firman Allah. Supaya orang-orang yang bernama Firman jadilah Firman, Tigor jadilah Tigor, Budiman jadilah Budiman. Karena semua sumber untuk membuat firman
adalah menjadi firman yang benar adalah firman. Tigor pun adalah karena firman supaya bisa lurus. Yang keempat, saudara-saudara. Haleluya. Saya hanya bacakan yang ketiga ini, Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Sebelum yang keempat, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ada jalan-jalannya barangkali yang dipastikan kepada saudara-saudara. Yes. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Teruslah dengan kekuatan dari Roh Tuhan sebagai batu penjuru, saudara-saudara. Teruslah untuk berjalan dalam menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian pengajarannya. Untuk yang keempat, celakalah dunia yang mengecewakan Kristus. Ayo sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Inilah topik yang saudara akan bawa ada di dalam benakmu. Celaka orang-orang yang mengecewakan Kristus. Saya baca firman ini, pelayan-pelayan boleh datang ke depan. Berkata begini saudara-saudara, Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya saja dan memuliakan aku dengan bibirnya saja, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kecewa Tuhan. Shalom, shalom. Kecewa Tuhan. Bibirnya saja yang berkata, kira-kira bagaimana ya? Saya akan kasih contoh ini. Melihat Tuhan, melihat payah juga ya. Harus bibir dengan lidah barangkali. Tapi yang dimaksud oleh firman Allah harus ikut dari hati. Katakan amin. Shalom. Maka dikatakan ayat firman Yesaya 29 itu ayat 15 berkata begini, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Celakalah orang. Apakah ini termasuk bagi jemaat Tuhan? Dengarkan baik-baik. Kalau posisimu juga sama seperti orang dunia, maka engkau juga akan mendapat celaka itu. Minimalnya dikurangi. Saya hamba Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah itu adil. Celakalah orang yang menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Dengar baik-baik ini. Shalom saudara-saudara. Seperti nenek-nenek di Tionghoa sebelum pertobatan. Kalau sudah dibilang untuk memberi, sembunyi dia ke toilet. Dipersembahkan ke depan, katanya nggak ada lagi orang yang mempersembahkan. Kira-kira ini rangkaiannya. Shalom saudara-saudara. Ada pembentukan panitia. Dia nggak datang karena takut dipilih. Nah ini juga termasuk bersembunyi. Shalom, shalom. Kenapa dilihat orang? Lihat diri sendiri. Saudara pun ketika disinggung perpuluhan pada hari seperti ini atau minggu depan, saudara tidak datang. Itu termasuk saudara-saudara. Dan saya teruskan, yang pekerjaan-pekerjaan mereka terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang tahu, siapa yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita, dan siapa yang mau tahu, dan siapa yang bisa tahu tentang apa yang kita kerjakan dalam kegelapan, katanya. Padahal firman Tuhan sudah berkata, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang-orang yang sungguh-sungguh akan Dia, dan Ia Allah akan melimpahkan kekuatannya. Amin firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri.